Tuhan, puji Tuhan. Baik, salam. Haleluya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang kasih saya kesempatan pada malam hari ini untuk bicara firman di tempat ini. Terima kasih buat Mama Neno yang hubungi saya untuk bagi firman Tuhan. Saya lihat jadwal bisa hari ini sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan ya. Terima kasih buat Ibu Yeni dan juga saudara-saudara, keluarga semua di tempat ini yang terima saya di sini untuk bisa bagi berkat firman Tuhan ya. Saya rasa saya tidak usah kenal lagi karena banyak suka kenal saya. Tapi kalau ada yang belum kenal, saya bernama Pendeta Andre Saleh ya. Saya gembala di satu gereja GBI namanya GBI Kupang Praise Center, ada di Hotel Mustika Fatuleu sekarang ya. Saya bikin KKR sekarang 1 bulan 1 kali, hari Rabu minggu pertama. Jadi kalau saudara ada kesempatan, nanti tanggal 3 April besok itu ada KKR di gereja saya jam 5.30 sore atau jam 5:30 sore. Saudara ada kesempatan, saudara bisa gabung untuk iman saya dan saudara mengalami kebangunan rohani. Amin. Baik, ini sudah jam berapa? 8.15. Semua belum mengantuk toh? Belum toh? Belum. Tadi semangat, saudara semangat, yang kasih pujian juga semangat. Jadi firman Tuhan harus lebih semangat lagi. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, ada duduk ya, duduk ya, hormati firman ya. Oke, saya tunggu saudara dapat semua. Nanti kita akan baca firman Tuhan bergantian. Yohanes pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Judulnya adalah Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Baik. Mari kita mulai, saya mulai ayat pertama, saudara ayat 2, nanti sama-sama ayat 13. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala perkara. Amin. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Sama-sama, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Mama semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah satu ilustrasi yang diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus
Karena dia mendapatkan tuduhan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa dia adalah seorang yang tidak benar atau dia adalah seorang yang berdosa. Karena latar belakangnya adalah dia baru saja menyembuhkan seorang anak yang buta sejak lahir. Sehingga mereka tidak percaya bahwa Yesus yang menyembuhkan anak tersebut. Akhirnya mereka memberikan tuduhan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini adalah seorang yang berdosa. Mari kita lihat firman Tuhan pasal 9 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 9 ayat 16 sampai ayat 17. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelihkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang apa saudara? Nabi. Lompat ayat 30 sampai 33 dari Yohanes pasal 9. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelihkan mataku. Kita tahu, perhatikan di situ, bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelihkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi para orang-orang Farisi, mereka ini sangat iri hati dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka sampai-sampai mengajak orang yang baru disembuhkan ini untuk menyangkal bahwa Yesus itu yang menyembuhkan dia. Tapi saya mau berkata, perbedaan antara kebenaran dengan kejahatan itu akan nampak. Atau perbuatan-perbuatan yang jahat dengan perbuatan-perbuatan yang benar itu akan nampak. Dan itu pasti akan membuat orang-orang dari hati mereka sendiri, dari pikiran mereka sendiri, dari mata mereka sendiri, dan dari mulut mereka sendiri, mereka akan bersaksi bahwa yang benar adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kesaksiannya sangat-sangat menguatkan, sehingga ketika Yesus mendengar apa yang mereka pertentangkan, maka dia lempar satu ilustrasi tentang perbandingan dari gembala yang baik dan juga gembala yang jahat atau gembala upahan. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa bermanifestasi dalam banyak bentuk pribadi dan kebaikan. Salah satu pribadi daripada Tuhan atau manifestasi daripada Allah kita adalah dia bisa menjadi gembala yang baik bagi saya dan saudara. Dia bukan cuman Allah, dia bukan cuman Tuhan, dia bukan cuman pencipta, dia bukan cuman sahabat, tapi dia pun juga adalah gembala saya dan saudara. Ada amin? Berarti kalau dia gembala, maka saya dan saudara adalah domba-dombanya. Perhatikan, kita ini bukan kambing, kita ini apa? Domba. Karena ada Kristen kambing, ada Kristen domba, ada Kristen lalang, ada Kristen gandum. Nah, saya percaya orang Kristen domba adalah orang yang suka untuk mencari Tuhan dan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi kalau saudara sampai ikut ibadah malam hari ini dan jamnya mulai begini, berarti saya percaya saudara ini masuk dalam daftar Kristen domba, bukan Kristen kambing. Karena Kristen kambing jangankan ibadah jam begini, ibadah jam 4 sore aja dia malas. KTP-nya Kristen, Protestan, tapi dia punya karakter, dia punya sifat bukan apa?
domba, tapi apa? Kambing. Makanya saya selalu ngomong ulang-ulang, kalau orang Kristen tidak bertobat, nanti Tuhan Allah datang yang terangkat cuman KTP-nya yang terangkat, tapi pemilik KTP-nya tinggal di bumi. Kenapa? Ya karena KTP-nya saja yang Kristen Protestan, sedangkan dia sendiri bukan pengikut Kristus. Karena orang disebut Kristen karena mereka itu mengikuti jalan Tuhan Yesus dan juga mengikuti ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau orang bilang dia Kristen tapi kalau perbuatannya tidak sama seperti Kristus, KTP-nya saja yang Kristen Protestan, tapi dia punya karakter, dia punya sifat adalah Kristen kambing. Nah, Tuhan bikin perbedaan saudara-saudara tentang gembala yang baik dan gembala yang jahat. Saya mulai ada daftar yang pertama. Nomor 1, gembala yang jahat, ciri-cirinya adalah dia masuk tidak melalui pintu tapi dengan melompati tembok. Alkitab tadi berkata bahwa Yesus adalah pintu. Nah, gembala yang jahat adalah gembala yang masuk ke dalam kandang itu tidak melewati pintu tapi melompati tembok. Ilustrasi daripada perumpamaan Yesus ini sederhana. Saudara dan saya punya rumah. Pencuri kalau mau datang, selalu yang namanya dia cari tempat yang tidak ditunggui. Saudara boleh punya yang namanya pintu dikunci, tapi pencuri pasti punya banyak akal. Dia yakin pagar pasti dikunci, tapi tembok tidak dikunci. Makanya dia lompat lewat apa? Tembok. Jadi iblis ini adalah gembala yang jahat yang sedang diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi iblis itu bukan gembala yang baik, dia itu gembala yang jahat. Makanya orang kalau ikut iblis, dia punya karakter tuh sama seperti iblis. Datang di orang per rumah bukan lewat pintu, lompat dari tembok. Itu iblis anak. Dia tidak yang namanya menunjukkan karakter yang baik. Tapi saya yakin kalau gembala yang baik, dia adalah pintu. Makanya iblis tidak akan pernah bertahan untuk mengikuti rule-nya Tuhan atau cara-caranya Allah. Sebab ketika dia ikut caranya Allah, maka pasti dia akan tunduk di bawah otoritas daripada Allah, yakni sebagai gembala yang baik. Yang kedua, ciri daripada gembala yang jahat adalah domba itu tidak mengenal suara sang gembala. Kenapa? Karena gembala itu tidak punya hubungan yang dekat dengan domba-domba tersebut. Saudara tahu, karakter dari iblis itu atau sifat iblis itu ada 3. Mencuri, membunuh, membinasakan. Itu dia punya karakter. Saudara ingat perumpamaan tentang lalang dan gandum. Waktu iblis tabur habis yang namanya lalang, dia tidak tinggal di situ. Ketika lalang itu sudah bertumbuh dan mulai dipanen, iblis itu pergi. Kemana saudara? Dia cari lahan yang baru untuk nabur lalang di situ. Makanya ketika orang ikut iblis, dia pikir iblis itu akan sama-sama dengan dia terus. Tidak saudara. Saudara minta kekayaan kepada setan, kepada iblis, dia kasih saudara kekayaan. Tapi ingat, dia tidak akan pernah kasih gratis kepada saya dan saudara. Selalu ada yang namanya tumbal yang saya dan saudara harus ganti kepada iblis. Jadi iblis punya cara tuh saudara, dia bikin senang saudara di depan. Tapi ketika saudara sengsara, dia kasih tinggal saudara. Contohnya Adam dan Hawa. Dia suruh Hawa makan itu buah karena dia bilang, kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Hawa pikir dia akan sama-sama dengan iblis di situ. Pada ketika dia makan, iblis sudah lari pergi. Jadi ciri daripada gembala yang jahat, yakni iblis, adalah domba-domba tidak mengenal suaranya. Jadi saya yakin anak Tuhan pasti bisa dengar suara Tuhan. Amin. Tapi kalau anak Tuhan tidak akan pernah bisa dengar bisikan iblis. Sebab telinganya sudah disucikan oleh Allah untuk mendengar dan bisa peka dengan suara-suara Tuhan.
Betul? Tak usah gembala kambing lah. Saudara punya ayam satu kandang di RT sinilah. Saudara tiap hari kasih makan dia, kasih dia air. Saya yakin kalau saudara panggil dia kukureu. Betul kan ayam kan begitu ya? Saya yakin dia akan tanda. Itu dia punya Tuhan punya suara. Tapi kalau orang lain yang serukan, saya yakin dia tidak akan mau ikut. Kenapa? Karena dia mengenal pemiliknya atau orang yang memilikinya atau yang memimpinnya. Dan yang ketiga, ciri daripada gembala yang jahat adalah domba tidak mau berjalan mengikutinya. Saya bulan lalu lihat di TikTok, ada seorang yang menjadi gembala domba di Israel. Ada begitu banyak orang-orang yang pergi ke Israel untuk wisata rohani di sana. Maka mereka bikin percobaan. Orang-orang yang pergi wisata rohani di Israel memanggil untuk domba-domba tersebut mengikuti mereka. Waktu saya nonton itu TikTok, tidak ada satu domba pun yang mengikuti orang-orang yang sedang wisata di Israel. Kenapa? Karena mereka bukanlah gembala. Kalau mereka gembala, pasti domba-domba akan apa? Mengikuti. Makanya saya dan saudara ini, kemana Tuhan giring kita, pasti kita ikut. Karena kita ini adalah domba-domba. Tapi kalau iblis mau giring kita, tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia bukan gembala yang baik. Kecuali yang dia giring itu adalah kambing, maka pasti akan ikut dia. Tapi kalau saya dan saudara sebagai domba-domba, tidak akan pernah mengikuti gembala yang jahat yang namanya adalah iblis. Dan yang keempat, yang terakhir, ciri dari gembala yang jahat adalah datang sebelum Kristus datang kedua kali. Mereka adalah nabi-nabi palsu, mereka adalah antikris, mereka adalah orang-orang yang bikin mujizat tapi mereka bukan utusan Allah. Bahkan dia sendiri atau mereka sendiri adalah iblis. Nah, Yesus angkat ini 4 ciri daripada gembala yang jahat supaya dia mau buktikan bahwa dia bukan gembala yang jahat, dia bukan orang berdosa, tapi dia adalah orang benar, bahkan sang kebenaran itu sendiri. Ada amin? Diangkat ini kisah supaya orang-orang banyak yang takjub, tidak terpengaruh dengan orang-orang Farisi yang sedang membuat orang punya iman itu mati karena dia baru saja percaya kepada Tuhan Yesus lewat mujizat yang ada. Bahkan Yesus mau supaya lebih banyak orang lagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika saya dan saudara punya Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, maka kita akan memperoleh berkat-berkat rohani yang luar biasa, berkat-berkat jasmani yang luar biasa. Saya catat yang pertama, berkatnya adalah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia juga datang sebagai juru selamat. Perhatikan, dalam Yohanes pasal 1, pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Alkitab berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Yesus itu Allah. Tapi karena hanya mau untuk menebus, menyelamatkan kita, saudara, dia rela turun menghamba jadi manusia. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang adalah pemimpin-pemimpin rohani yang bisa mengatakan bahwa mereka adalah juru selamat. Tidak ada. Satu-satunya pribadi yang mengatakan bahwa dia adalah juru selamat adalah Yesus Kristus itu sendiri. Alkitab berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa apa? Tidak akan apa? Tidak akan sampai, tidak akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi biar dia orang baik,
Dia suka memberi, tapi kalau dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, minta maaf, sorga bukan menjadi bagianmu. Kenapa? Karena keselamatan itu mutlak karena iman saya dan saudara. Yang kita terima karena kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, nama Yesus Kristus sendiri, saudara, itu berasal atau terjemahan dari kata Yunani yang berarti yang diurapi oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Masia atau kata Mesias. Atau orang-orang Islam berkata dia adalah Al-Masih. Nah, Yesus ini adalah satu-satunya pribadi yang dipilih oleh Allah dan juga ditentukan oleh Allah untuk menjadi yang diurapi dan yang menjadi juru selamat. Makanya Alkitab berkata tadi kita baca firman Tuhan, dia adalah pintu. Jadi kalau orang mau datang kepada surga harus melalui Yesus Kristus. Makanya kalau ada orang yang jual Tuhan Yesus, itu orang paling rugi di dunia. Sebab ketika kamu jual Tuhan Yesus, minta maaf, kamu sedang melepaskan keselamatan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma. Ada amin? Amin. Dia juru selamat. Apa gunanya seorang punya seisi dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Kehilangan nyawanya maksudnya adalah dia tidak memiliki surga dalam kehidupannya. Jadi kita harus bersyukur bahwa walaupun kita mungkin orang-orang sederhana, tapi kita punya Bapa itu yang hebatnya luar biasa. Siapa Tuhan yang tinggal di surga yang mau merendahkan diri, menyelamatkan saya dan saudara? Bahkan dia jadi hamba untuk mati demi saya dan saudara. Makanya kalau ketika kita renungkan Tuhan punya pengorbanan, saya yakin saya dan saudara ini tidak akan pernah bisa ngomong banyak dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tebus kita bukan dengan emas dan perak dan permata, tapi dia tebus kita dengan darah yang sangat mahal. Saudara, perhatikan hidup kita baik-baik. Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Jadi biar saudara susah model apapun, tantangan seberat apapun, kalau ada yang datang tawar saudara untuk tinggalkan imanmu, jangan pernah saudara mengikuti. Kenapa? Karena hidup di dunia ini cuma sementara. Ketika kita mati, itu adalah kehidupan yang kekal. Saudara mau hidup di surga kekal, cinta Tuhan sampai mati. Tapi kalau saudara mau mati di neraka yang kekal juga, lepaskanlah Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan main-main. Karena kita punya perjuangan ini bukan berhenti di malam ini. Tidak loh. Kita punya pengiringan akan Tuhan tuh bukan lari 100 meter, lari maraton. Saudara tahu lari maraton? Panjang berkilo-kilo. Makanya tadi kita nyanyi pujian, saya lebih dari pemenang. Saudara kalau baca kitab Roma pasal 8, orang yang lebih dari pemenang itu bukan tantangannya yang ringan-ringan. Alkitab berkata dalam teks ayat itu, ketelanjangan, kelaparan, maut, apalagi penderitaan, aniaya, kelaparan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Jadi biar sengsara di dunia, jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah. Tak usah. Saudara makan enak tuh cuman enak di lidah, di perut sama seperti orang yang makan tidak enak juga. Tapi ada banyak orang jual Tuhan Yesus karena apa? Lidah, karena mulut. Mau makan yang enak, jual Tuhan Yesus. Ada orang jual Tuhan Yesus karena apa? Pangkat, jabatan. Ada orang jual Tuhan Yesus karena apa? Karena status sosialnya pingin naik, jual Tuhan Yesus. Saudara, kamu atau kita semua atau siapapun yang jual Tuhan Yesus, engkau adalah orang yang paling rugi di muka bumi ini. Sebab dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Kita yang tua-tua begini cinta Tuhan sampai masuk lubang kubur. Amin. Tapi yang masih muda-muda pun juga cinta Tuhan sampai masuk lubang kubur. Jangan nanti saudara iring Tuhan, ketemu cewek cantik, kaya raya, beda agama, saudara langsung ikut dia dan tinggalkan Tuhan Yesus. Padahal saudara-saudara tahu, dia mati, dia jadi apa? Dia tanah. Atau ada manusia yang mati jadi emas. Manusia mati jadi apa? Debu tanah. Jadi kita nih biar model gagah, ganteng, kaya, hebat, mati jadi apa? Tanah. Makanya saya kalau ikut ibadah pemakaman, saya antar jenazah di kuburan, saya bilang betul ya, kita perlu mati ini hanya lebar 1 meter mungkin paling besar peti, kalau badan besar begitu ya, panjang mungkin 2 meter saja. Apa yang mau kita bawa kepada Tuhan? Yang kita bawa adalah iman dan perbuatan baik kita. Ada amin? Berarti selama kita sudah mengikut Kristus, jangan pernah melepaskan Kristus. Mau sengsara model apapun, tetap percaya Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab kalau dia gembala, maka dia tahu kebutuhan daripada domba-domba tersebut. Amin. Dalam Mazmur 23, saya dan saudara tidak perlu baca. Daud bilang Tuhan adalah gembalaku. Apa yang Daud ngomong di situ? Kalau Tuhan adalah gembalanya, maka tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kekurangan bisa. Kadang-kadang dompet kosong bisa. Kadang-kadang saudara uang tidak ada di ATM bisa. Tapi saya yakin Allah tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya mati kelaparan. Domba-domba di Israel itu yang punya tanggung jawab adalah gembala. Gembala itu bukan pemilik domba, tapi mereka pun juga adalah orang-orang yang diupah untuk menggembalakan. Saudara tahu, pemilik dari gembala tersebut sudah menyediakan semua yang domba-domba itu perlukan. Makanya ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku yang baik, ia membaringkan aku apa? Di padang rumput yang apa? Hijau. Kemudian apa? Dia menggiring aku, membawa aku ke air yang apa? Tenang. Betul toh? Apalagi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Bahkan ia menyediakan hidangan di depan para lawanku. Saudara lihat betapanya hebat kalau Tuhan jadi gembala saya dan saudara. Ada amin? Tuhan kalau backing kita, manusia yang backing saudara apa-apa. Makanya jangan pernah sandar kepada manusia. Kalau saudara bersandar kepada manusia, dia geser sedikit, saudara rubuh, saudara jatuh. Tapi bersandar kepada Tuhan yang adalah gembala kita, dia akan bersama dengan saya dan saudara sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan, saudara. Amin. Dia Allah yang hebat, yang luar biasa, sehingga dia menjadi Allah yang akan bersama dengan kita. Karena dia adalah gembala yang baik. Nah, kata mencuri saudara, itu mengandung pengertian, yakni iblis menghancurkan kualitas hidup saya dan saudara, menghancurkan potensi kita, bahkan menghancurkan kita untuk tidak mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi yang iblis curi yang utama dalam kehidupan kita, itu saudara-saudara sesuatu yang buat kita itu bisa meninggalkan Tuhan. Itu iblis punya cara. Jadi kalau iblis mau buat saya dan saudara lepaskan Yesus sebagai juru selamat, dia tahu saya dan saudara punya kelemahan. Dia tahu. Jadi ujian kita, cobaan kita tuh beda-beda. Ada orang saudara yang biar sakit model apapun, dia punya iman tuh kuat. Dia tetap berdoa, baca firman, rajin gereja, rajin ibadah. Tapi ada orang yang tidak tahan melihat uang yang banyak. Makanya godaan iblis itu saudara banyak cara. Iblis itu paling tahu saya dan saudara punya kelemahan.
Bahkan saudara sendiri tidak tahu, dia paling tahu loh. Hati-hati. Makanya dia punya karakter, dia punya sifat tuh mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi apa? Damai sejahtera saudara. Dia curi apa? Sukacita saudara. Tiap hari dalam rumah ribut aja terus. Saudara cinta Tuhan, ibadah terus. Tapi iblis pakai mulut saudara untuk ngomong terus juga tidak berhenti di rumah. Alkitab berkata lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada diam dengan perempuan yang apa? Bukan laki-laki yang cerewet, perempuan yang cerewet. Iya, dia bisa curi damai sejahtera kita lewat apa? Ya lewat karakter kita yang tidak mau berubah. Ada survei yang ditunjukkan, saya pernah baca dan dengar. Kalau ada seorang pendeta tidak berkhotbah, maka dia hanya menghabiskan kurang lebih 3.000 kata setiap hari. Kalau ada seorang mahasiswa yang pergi kuliah dan dia aktif di kelas, dia akan mengeluarkan kurang lebih 8.300 kosakata. Tapi kalau seorang istri saudara terlalu cerewet, maka setiap hari dia mengeluarkan 15.000 kata. Dan rekor dunia dipecahkan oleh ibu mertua, satu hari 20.000 kata. Saudara yang mana? Istri atau ibu mertua? Hati-hati, iblis bisa curi damai sejahtera kita. Kalau di rumah kita, saudara terlalu apa? Makanya suami-suami, bapak-bapak tidak betah ada di rumah. Pusing saya ada di rumah. Dari bangun pagi, habis doa pagi sampai malam, non-stop. Hati-hati. Iblis bisa curi apa lagi saudara? Dia bisa bunuh iman saya dan saudara sehingga kita jadi orang-orang yang khawatir dalam kehidupan kita. Saudara tahu khawatir? Khawatir itu sesuatu yang belum terjadi tapi saudara udah takutnya luar biasa. Tidak usah khawatir sebab Yesus bilang Bapa kita yang ada di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya. Betul? Makan, minum sama apa? Pakai. Tapi iblis bisa bunuh iman kita supaya kita apa? Khawatir. Dan saya mau berkata, khawatir itu bisa sama seperti monster yang menakutkan saya dan saudara. Orang kalau khawatir tidak akan bisa sanggup lihat hari depan. Tidak akan bisa. Kenapa? Khawatir. Seperti 10 pengintai yang kasih kabar kepada Musa, aduh negeri itu makmur, tapi orang-orangnya tinggi-tinggi seperti apa? Belalang. Tapi Yosua dan Kaleb bilang apa? Tidak. Allah yang pernah tolong kita, bebaskan kita dari Mesir lewat laut Teberau, Allah yang sama juga akan buat kita menang, bahkan menduduki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Amin, beri tepuk tangan. Jadi Tuhan kita tuh saudara beda dengan iblis. Iblis mencuri, bunuh, binasakan. Tapi kalau Tuhan kita beri semua yang manis, yang enak, yang sedap didengar, yang membuat saya dan saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau Tuhan gembala yang baik, maka yang pertama, dia juga adalah juru selamat saya dan saudara. Jangan takut, sebab dia punya gada dan tongkat yang selalu menjaga dan melindungi kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, ketika Tuhan jadi gembala kita yang baik, maka Tuhan pun juga adalah Tuhan yang akan menyediakan segala yang kelimpahan dalam kehidupan kita, atau segala yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ayat 10 tadi berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan apa? Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang bukan hanya bawa keselamatan, ada amin? Tapi dia bawa apa? Dia bawa kehidupan yang berkelimpahan. Saudara tahu kata kelimpahan? Kelimpahan itu artinya
tempat ini airnya cuman batasnya atasnya, tidak bisa tumpah keluar. Tapi kalau gelas ini disebut berkelimpahan air ketika airnya tidak bisa ditampung. Saudara paham? Artinya saudara tuang gelas ini tidak muat. Kenapa? Karena saking airnya yang sangat melimpah. Nah, saya coba cari kata hidup yang berkelimpahan itu dalam teks Yunani. Dan saya menemukan saudara, kata hidup ini mengandung dua makna atau menggunakan dua kata. Yang pertama itu adalah bios. Bios itu punya pengertian adalah kehidupan yang dimiliki oleh semua ciptaan Tuhan. Apa itu saudara? Ini disebut anugerah umum. Semua orang yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Ada amin? Jangan saudara bilang hanya orang Kristen saja yang Tuhan cipta, terus orang agama lain siapa yang cipta? Semua orang di dunia ini Tuhan cipta. Makanya Yohanes 3:16 berkata, dia datang untuk apa? Menyelamatkan dunia ini yang mau percaya kepadanya. Nah, kata bios ini saudara-saudara mengandung pengertian bahwa kehidupan yang dimiliki oleh semua ciptaan Tuhan itu bersifatnya umum. Dan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Termasuk saudara, hal-hal fisik maupun juga hal-hal materi. Jadi saudara bertanya, saya ini ibadah tiap hari. Doa puasa 1 minggu sama seperti orang Farisi 2 kali 1 minggu. Persekutuan doa terus. Pelayanan terus. Tapi tetangga saya yang tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah gereja, tidak pernah peduli dengan ibadah, dengan agama, kok dia kaya? Saya yang hidup pas-pas. Ini disebut apa saudara? Bios. Sama-sama katakan, bios. Bios. Artinya apa? Kehidupan yang bisa dimiliki oleh semua ciptaan. Jadi orang yang tidak kenal Tuhan Yesus sama-sama dapat matahari dengan kita. Betul kan? Sama-sama dapat bintang dan bulan dengan kita. Betul? Atau bulan dan bintang hanya bercahaya di atas jalan Bajawa ini malam aja. Kan tidak toh? Kenapa itu disebut bios atau anugerah umum yang didapat oleh semua ciptaan Tuhan manusia yang ada di bawah muka bumi ini. Jadi kalau saudara lihat orang kaya tidak pernah takut Tuhan, tidak pernah cari Tuhan, itu bios saudara. Mereka punya kehidupan, tapi kehidupan mereka hanya bersifat fisik atau hal-hal materi saja. Kalau saya pakai saya punya bahasa, mereka boleh diberkati, tapi mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang kaya dengan Lazarus. Lazarus masuk surga bukan karena dia miskin. Jadi saudara bilang, Tuhan saya mau jadi orang miskin saja kok saya masuk surga. Loh, saudara orang miskin kok tidak bertobat, neraka juga. Tapi Lazarus adalah orang miskin yang takut akan Tuhan. Makanya ketika dia mati, dia ada di mana? Firdaus, pangkuan Abraham di surga. Sedangkan orang kaya yang foya-foya di dunia yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengasihi Lazarus yang miskin, dia ada di mana? Neraka, alam maut. Minta tolong supaya Lazarus ame air aquamor atau aqua atau apa tuh, untuk kasih 1 tetes aja. Tapi Bapak Abraham bilang tidak. Di antara kalian terdapat jurang yang sangat jauh. Terus dia sadar bahwa betul dia boleh kaya, tapi dia cuma punya bios dalam dia punya kehidupan. Akhirnya dia berkata, coba tolong sampaikan kepada saudara-saudaraku masih ada 5 orang belum bertobat. Maka Tuhan Yesus bilang begini, di tangan mereka ada kitab Tauratnya Musa dan juga kitab para nabi. Kalau sampai mereka tidak mau bertobat juga, maka jangan capek-capek suruh Lazarus atau orang mati dalam Tuhan untuk pergi injili mereka. Sebab mereka juga tidak akan apa saudara? Bertobat.
Jadi kalau saudara lihat orang yang kaya, orang yang sukses tapi tidak punya Tuhan Yesus, saudara sudah mindset pikiran saudara malam hari ini, mereka cuma punya bios. Ada amin? Jadi jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Sebab Tuhan Yesus sendiri ketika turun di dunia, Dia yang kaya rela jadi miskin. Untuk apa? Supaya kita kaya berkelimpahan dalam berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, kata hidup berkelimpahan atau kata hidup yang kedua yang dipakai di sini adalah soe. Z-O-E. Arti dari soe adalah kehidupan yang bukan dalam arti biologi saja atau fisik saja atau materi saja, tetapi melainkan menunjukkan pada suatu kualitas hidup yang kaya rohani. Jadi soe itu adalah kehidupan yang berkelimpahan dengan berkat-berkat rohani. Satu orang baca Efesus 1 ayat 3. Coba lihat. Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Satu orang baca Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat apa saudara? Rohani. Jadi berkat itu bukan cuma jasmani aja, berkat juga rohani. Ada amin? Makanya ini disebut soe. Artinya apa? Kehidupan yang tidak berfokus kepada hal-hal biologis atau materi saja, tapi berfokus kepada hal-hal rohani yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Makanya anak Tuhan orang benar, biar uang tidak ada tetap haleluya. Betul? Betul atau tidak? Kalau sampai saudara belum haleluya, berarti saudara cuma sampai di bios. Iya dong. Saya pernah khotbah di mana-mana, saya kesaksian. Saya ini pernah waktu pulang jadi pendeta di Kupang pertama kali tahun 2016, rintis KPC itu Mama Neno dan teman-teman dukung. Saya punya uang tuh pernah habis di dompet, saudara. Uang habis. Kenapa? Saya baru pulang, baru pelayanan rintis gereja. Nah, kita kalau karismatik rintis gereja tuh justru saudara yang paling banyak keluar uang. Saudara harus nabur di situ. Jadi jangan tunggu jemaatnya nabur, tapi pendeta yang harus nabur terlebih duluan. Sampai saya uang saudara kosong di dompet. ATM BCA sisa 50.000 tidak bisa tarik. Saya sampai di satu tempat di Non Bondela tuh di tangga SMP 6. Saya berhenti di situ di itu tempat, saya doa buka dompet di situ, saudara. Saudara belum pernah doa buka dompet toh? Pulang malam doa buka dompet. Lo iya? Doa buka dompet. Karena memang saudara butuh uang, betul atau tidak? Lo iya dong? Saudara jangan jaim-jaim dengan Tuhan, jangan. Sebab Tuhan tuh tahu kebutuhan kita. Tapi kan bagian kita apa? Doa minta. Kalau Yesus yang suruh kita jangan berdoa jemu-jemu, Dia yang suruh, berarti harus doa dong. Iya dong. Jadi orang tanya, kenapa kalian doa? Padahal sebelum doa Yesus sudah tahu. Loh, Yesus yang ajar, jangan doa dengan jemu-jemu, minta. Sudah tahu, saya bilang, Tuhan saya tidak ada uang, tolong isi dompet dengan ATM. Dalam nama Yesus, amin. Pulang sampai rumah saudara, setengah jam kemudian saya di WA oleh teman saya. Dia kerja di bank. Dia baru pulang ikut persekutuan doa juga kayak begini. Dia bilang, Pak Andre, salam, apa kabar? Baik. Kamu gimana? Baik. Minta maaf, saya bisa minta nomor rekening? No, saya berdoa 30 menit. Lo iya dong? Lo iya. Saya tidak marah-marah tuh. Karena saya tahu Tuhan yang suruh saya pulang ke Kupang untuk jadi hamba Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Amin. Amin. Orang melayani Tuhan itu tidak selalu kaya raya, saudara. Tapi orang melayani Tuhan, apapun jadi kebutuhannya, Allah senantiasa menyediakan. Amin. Saya bilang, kenapa kalau minta ATM, nomor rekening? Dia bilang, tadi saya doa tiba-tiba mau pulang. Tuhan bilang, kamu pulang, telepon Pak Andre, kirim kasih dia uang. Saudara lihat aja. Malaikat sampai tahu saya, kenal saya, sampai perintah teman saya untuk kasih saya uang. Saudara lihat. Berarti saya dan saudara ini malaikat kenal loh. Amin. Amin. Iya. Saya bilang, oke, ini nomor rekening saya. Saya kasih rekening. 2 menit kemudian dia WA saya dengan bukti
M-banking yang dia transfer. Saudara tahu, saya pikir dia transfer cuma sedikit. Dia transfer ke saya uang sekian juta. Karena dia kerja di bank baru dapat bonus saat itu. Maka dia kasih dia punya persembahan itu di saya. Dan sejak hari itu dompet saya tidak pernah kosong seperti waktu itu lagi. Selalu dicukupi, disediakan, diisi. Tapi saudara, kenapa? Karena hidup itu bukan cuma bicara bios, tapi hidup itu bicara apa? Soe. Berkat jasmani Tuhan sediakan, tapi lebih daripada itu berkat rohani. Amin. Makanya saudara tetap sukacita. Paulus bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Biar saudara makan tidak ada lauk pauk yang enak pun juga, tetap haleluya. Amin. Saudara ingat orang-orang yang mukbang ada di YouTube. Ingat mereka sambil makan nasi putih. Saya yakin nasi habis 2 piring dan saudara kenyang. Tidur enak. Betul tak? Loh iya. Hidup dalam Tuhan tuh begitu. Jadi kita ini tidak tergantung dengan ini dunia perubahan. Tidak usah begitu. Dunia mau berubah, dunia mau harga-harga mahal, semua naik. Ya kita tetap percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan kita menderita kelaparan. Amin. Daud mantan orang miskin, Tuhan angkat jadi orang kaya raya, jadi raja nomor 2 yang paling hebat di zaman orang Israel. Bahkan sampai hari ini Daud itu terkenal. Daud di hari tua dia bilang begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Bahkan anak cucunya meminta. Amin. Jika saudara iring Tuhan, saudara mati, saudara punya anak-anak tidak akan gembel, tidak akan. Saudara punya anak-anak akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bukan cuma sediakan bios, tapi Tuhan sediakan apa? Soe buat saya dan saudara. Amin. Itu enaknya kalau Tuhan jadi gembala. Kalau Tuhan jadi gembala itu dahsyat. Saya kalau mau cerita, saya perjalanan gereja sangat banyak. Mama Neno paling tahu banyak. Iya. Saya mulai gereja dari nol, tidak ada uang. Tanggal 29 Juni tahun lalu, saya punya ruko yang saya pakai di Oebobo kebakaran. Saya lagi khotbah di Merdeka. Tiba-tiba buka WA jam 6, habis pelayanan ruko terbakar. Jadi saya pergi lihat. Woi, anak-anak pas ada komsel jadi bisa tarik barang-barang. Saudara tahu, saya waktu renungkan 6 tahun setengah saya pakai ruko. Saya ibadah pertama kali ruko itu di depan rumah sakit umum. Mama Neno tahu tuh. Kita ibadah di sana, orang datang ketemu saya, Pak, pendeta, warga di sini tidak suka ada gereja karismatik karena ibadah berisik. Kita lagi ibadah, mereka bakar sampah jadi asap masuk di ruko. Saya bilang ke RT, saya bilang, Pak, kalau orang mabuk sampai pagi di sini, Pak, don't togor ke sana. Kita hanya ibadah 2 jam, kok Pak, nanti larang-larang kita di sini. Dia bilang, Pak Pendeta, saya cuma diutus oleh pemuka-pemuka di lingkungan Fontaine saja. Saya RT. Saya bilang, Bapak pulang ke Sadong, sore beta ketemu Bapak yang semua di situ. Loh, saya pendeta tidak takut lah, kok setan saya tidak takut, lalu saya takut orang mana? Tapi saudara tahu, waktu saya pulang di jalan, Tuhan bilang begini, tahu saya ketemu sana. Lu doa puasa 10 hari, baik akan kasih lu ruko yang baru. Doa puasa 10 hari. Saudara tahu, saya pulang tidak ketemu mereka, padahal mereka udah tunggu saya tuh. Saya harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada RT dan juga orang-orang di sini. Iya. Saya pulang doa puasa. Hari Minggu saya bilang kepada jemaat, keluar dari tempat ini. Hari ke-7, hari ke-8 saya dapat firman Mazmur 138 ayat ke-8. Bunyinya begini, Tuhan akan menyelesaikannya bagi. Amin. Sudah tahu hari ke-8 saya dapat ruko di depan Mitra Swalayan. Itu harganya 1 tahun 70 juta turun 50 juta. Saya baru mulai gereja baru 1 tahun. Hitung-hitung tidak cukup. Tapi Tuhan bikin banyak mujizat. Sampai pindah di Oebobo yang kebakaran, Tuhan bikin banyak mujizat. Terakhir saudara, saya coba hitung-hitung biaya sewa dari depan rumah sakit umum sampai di ruko kemarin, Lalamentik yang terbakar. Kami bayar 216.500.000 rupiah. Saya tidak pernah minta satu orang kaya pun yang sumbang di gereja.
Bahkan ada orang kaya di Kupang yang datang ibadah di saya, dia simpatisan. Dia bilang, Pak Andre buat proposal aja, nanti saya kasih kepada Pak Gubernur. Saya bilang, kasih tahu Pak Gubernur kalau mau kasih aja. Tak usah pakai proposal. Ribet. Dan saudara tahu, ketika kami keluar, kami tidak hutang 1 rupiah pun juga. Tanggal 28 saya bayar ruko lunas, tanggal 29 ruko itu terbakar. Selesai. Saya mau masuk, tapi saya hitung-hitung. Kalau kami pakai ruko terus, tidak akan simpan uang. Saya tanya, uang kas di bendahara ada berapa? Kurang lebih ada sekian puluh juta uang ada di kas. Kami sewa ruko uang banyak, tapi justru kas masih berkelimpahan. Makanya kami doa Tuhan kasih kami tanah untuk bangun gereja. Sekarang kami pakai di Patulei untuk gratis, tidak bayar, hanya persembahan kasih saja. Saudara tahu, saya mengalami bukan sekedar bios, tapi mengalami Yesus. Saya yakin orang benar, kalau jadikan Tuhan gembala kita yang baik, bukan cuma bios yang kita nikmati, tapi soy pun juga akan dinikmati. Ada amin saudara? Kiranya Tuhan berkati kita semua malam hari. Dengan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Haleluya.